Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di awal semester ini tahun 2024-2025 kita akan belum masuk ke materi ya, nanti kita akan membuat kesepakatan selama kita 1 tahun nanti mengikuti pembelajaran yang nanti silakan nanti masing-masing anak silakan bisa membuat kesepakatan atau peraturan ya, peraturan kira-kira contohnya seperti ini. Setiap tugas harus dikumpulkan tepat waktu ataupun selama pembelajaran saya diperbolehkan untuk keluar ke belakang. Nah, itu contohnya, nanti silakan masing-masing anak membuat kesepakatan sendiri-sendiri, ditulis nanti di sebuah kertas kecil, kalau sudah nanti baru ditempelkan pada papan tulis yang sudah saya sediakan ya. Silakan nanti kesepakatannya bebas ya, nanti setelah itu baru kita tulis satu-satu. Jika nanti ada yang disetujui berarti nanti dibuat yang namanya kesepakatan kelas, kalau tidak disetujui berarti nanti dianggap berarti kesepakatannya kurang sesuai, karena kesepakatan kan ada yang dalam satu kelas oh ya setuju Pak, kalau contohnya pada pembelajaran diperbolehkan untuk ke belakang, nah itu kan disetujui, kan boleh makan, nah itu kan kadang tidak disetujui semuanya, ada yang disetujui, ada yang tidak. Itu contohnya, silakan nanti buat masing-masing anak satu aja, satu kesepakatan atau satu peraturan untuk nanti dituangkan dalam kesepakatan kelas. Kayak peraturan ya. Ini banyak yang nggak masuk ya, kalau saya lihat kursinya banyak yang kosong ya. Namanya juga ditulis ya, nama terus peraturan yang ingin harus apa. Nah, biar menuliskan satu-satu rangkuman ya. Silakan ambil buku, nanti saya bacakan ya. Dari rangkumannya silakan. Boleh minum saat jam pelajaran. Dua perabang boleh minum apa?
jam pelajaran mengumpulkan HP. Aduh. Kalau tidak makan, sepakat teman ya pada saat jam pelajaran. Nah, sepakat ya, berarti ini ya sepakat ya. Terus kalau tadi punya kebijakan menggunakan ya, jika sepakat saya cetak, jika tidak berarti dianggap usulannya siapanya berarti tidak bisa dilaksanakan. Gimana kalau tidak bisa mudah juga menurut kalian? Ya, berarti mungkin tidak harus dilaksanakan. Usulannya siapa? Terus kalau boleh minum saat jam pelajaran, berarti boleh ya minum ya, boleh minum. Terus nah ini mengumpulkan HP. Nah ini mengumpulkan HP pada saat jam pelajaran. Saat ujian ya sama aja saat ujian atau jam pelajaran. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Ya kalau saya di jam pelajaran boleh, asalkan nanti untuk membantu mencari informasi. Nanti kita sepakati boleh ya, asalkan untuk membantu cari informasi. Tapi kalau pada saat ujian ya memang harus dibukukan betul ya. Ujian. Terus dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang sudah hadir di sini. Saya menyampaikan terkait dengan disiplin positif ya, yang sudah saya terapkan di SMA 1 Aceh. Mohon maaf sebelumnya bukan saya ingin bermaksud untuk menggurui atau mendahului apa yang Bapak Ibu guru ketahui, namun apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebatas penyampaian pengetahuan saya sedikit. Mungkin Bapak Ibu guru sudah jauh lebih paham terkait apa yang saya sampaikan. Terkait yang pertama budaya positif. Namun sebelum kita mulai, coba semuanya kita untuk mengepalkan tangan. Apa yang kita rasakan pada saat mengepalkan tangan, mungkin dengan memejamkan mata sedikit, apa yang kita rasakan? Kalau Bu Nawang apa yang dirasakan? Jadi merasa kuat menghadapi tantangan terus apapun yang ada di depan kita ya. Ya, siap. Sekarang saya akan tanya ke Bu Indra, apa yang dirasakan Bu Indra? Agak sakit sedikit. Itu mungkin apa ya? Berarti perlu dipijat. Saraf-saraf kita. Saya akan tanya lagi yang udah gimana dari aku? Sama kayak ada yang nyeri, ada yang merasa kuat. Jadi ya memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Jadi apabila kita mengepalkan tangan memang banyak sekali maknanya yang betul. Kita jadi semakin semangat, semakin kuat ya, menghadapi tantangan, harus kuat menghadapi kenyataan hidup. Ya betul. Tapi juga ya tadi ada beberapa dari ibu ataupun dari mungkin ada nyeri. Itu ya mungkin ya memang karena ya saraf-saraf kita kan terdiri atas beberapa saraf yang menjadikan kita selalu bisa berpikir, selalu menjalankan apa yang ada di dalam gerakan-gerakan kita. Mungkin sedikit ya. Terus yang selanjutnya
tidak akan mencontohkan terkait dengan ilustrasi guru mengontrol murid, ya, terus ilustrasi kritik pembakaran merasa bersalah, terus ilustrasi semua penerapan positif efektif bermanfaat. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham ya cara untuk mengontrol murid di SMA 1 KJ ini. Tadi pas pagi-pagi saya juga sempat menemui tadi bersama dengan Pak Eko yang mendengarkan apa yang Pak Eko sampaikan itu Pak Eko bertanya ke saya. Jadi ada salah satu siswa yang tadi dipanggil itu, siswa tersebut itu baru kalau tadi dari penciuman kita itu baru merokok, siswa tersebut baru merokok, padahal dia masih berada di lingkungan sekolah, masih menggunakan seragam di jam-jam sekolah. Kira-kira kalau ada kasus seperti itu, kira-kira menurut Bapak Ibu kita sebagai seorang guru harus mendisiplinkan secara apa ya supaya bisa supaya bisa sampai ke hati murid kita, supaya tidak menyinggung, supaya rasa enak semuanya. Jadi kita harus bagaimana ini kalau ada siswa yang seperti itu sendiri kadang anak bersikap seperti itu dalam sebuah pelampiasan karena suatu pertanyaan yang kita perlu tahu adalah penyebabnya itu apa. Kalau kita ingin mendisiplinkan anak yang tadi merokok, dilarang merokok sesuatu kan sebenarnya tidak boleh merokok, tapi untuk menuju ke arah anak ini tidak. Kalau kita tahu untuk kenapa sih anak itu merokok, itu harus tahu angkat penyebab permasalahannya terlebih dahulu, sehingga kita tahu kalau bagaimana treatment terhadap anak tersebut. Jangan-jangan bukan masalah rokoknya, tapi masalah akarnya itu. Jadi rokok sebenarnya mungkin anak itu baik, tapi hanya pelampiasan ke rokoknya. Betul sekali, terima kasih atas penjelasannya. Kita melihat perilaku siswa yang seperti itu, kita harus ya cari tahu dulu kira-kira apa yang akar dari siswa tersebut melakukan tindakan menyimpang dengan cara merokok. Memang akhir-akhir ini memang kalau saya perhatikan itu bukan hanya siswa di tingkat sekolah menengah atas, tapi kalau saya lihat di lingkungan tempat tinggal saya itu saya pernah melihat ada anak mungkin masih SD itu sudah merokok, dan saya pada saat itu saya sempat bertanya, kamu kenapa rokok? Dan saya terus anak menjawab bahwa saya merokok karena saya ingin seperti teman saya. Terus ada yang menjawab, nyaman Pak merokok, saya jadi lebih pede ya melakukan seperti itu. Nah, terus kamu mendapatkan uang merokok dari mana? Ada yang mengatakan saya meminta rokok dari teman saya, ada yang meminta dari saudara saya. Nah, kalau pas sudah punya uang, sudah punya saudara yang memberikan rokok, ya saya tidak merokok. Tapi kan itu sebenarnya karena memang kalian sendiri itu memang seperti mencari kesempatan untuk merokok. Kalau ini ilustrasi saya pada saat dulu SMA itu, saya merokok itu kalau di tingkat sekolah tidak pernah, tapi kalau di rumah pernah mencoba merokok sedikit. Namun setelah itu saya tidak lanjutkan kembali karena saya merasakan kayaknya merokok itu tidak enak seperti itu. Terus saya lanjutkan pada saat saya kuliah. Kalau saya kuliah itu saya menerapkan kenapa merokok, tapi ya juga tidak seterusan setiap hari satu bungkus. Kadang satu minggu satu batang,
percaya diri kalau ketemu dengan teman saya harus seperti ini. Atau seperti itu. Jadi iya. Bahkan ada yang teman saya katakan hari ini kalau aku sengaja supaya diberikan supaya pikirannya kelompok-kelompok kan. Katanya rokoknya ada rahasianya ada. Yang seperti itu. Ya itu hanya sekitar tapi terkait intinya ya ini tadi ada menambah kepercayaan sedikit kepercayaan. Saya lanjutkan kembali. Jadi kenapa budaya positif? Jadi budaya positif di sini mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membandingkan belajar lebih menyenangkan, proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan sehingga melahirkan keinginan kesadaran dari dalam diri peserta. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik. Jadi kalau suasana positif di SMA 1 Kajen ini sudah berlangsung sejak SMA 1 Kajen ini berdiri. Jadi dari lingkungan tempat pembelajarannya itu sudah memang tercipta suasana yang positif ya. Ya, jadi sudah tercipta suasana, apalagi di SMA 1 Kajen ini kan sekolah kegiatan nasional ya, jadi lingkungan tempat pembelajaran di sini sudah sangat nyaman ya, sudah nyaman ya, apalagi kalau kita mungkin belajar ngobrol ataupun pada saat di kelas itu kalau dari segi fasilitas itu sudah memungkinkan ya, memungkinkan anak untuk mengikuti pembelajaran secara kondusif, secara nyaman. Langsung lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembelajaran kepercayaan diri. Di sini ada 3 poin yang dijelaskan bahwa yang pertama tanpa kekerasan ya, tanpa kekerasan. Pada saat kita mungkin menemukan siswa-siswa yang mempunyai permasalahan khusus, itu diharapkan kita itu menyampaikan secara santun, menyampaikan secara lembut, diajak mungkin ngobrol yang nyaman supaya kita tahu permasalahan apa yang siswa tersebut hadapi sehingga kita bisa memberikan treatment ataupun memberikan solusi atas permasalahan. Terus kedua, memahami konsekuensi atas perilaku mereka. Jadi perilaku siswa tersebut apabila menyimpang dari apa yang ada di peraturan sekolah itu harus kita sampaikan konsekuensinya bagaimana kalau melakukan seperti ini, sehingga di kemudian hari apa yang siswa tersebut lakukan itu akan berpikir ke konsekuensinya sehingga tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Terus yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta berdayakan setelah itu untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman. Ya. Nah di sini tanpa sokongan atau ancaman. Kalau
kita sebagai seorang pendidik kadang kan mungkin ancaman kita kalau kalian tidak mengerjakan apa yang saya sampaikan nanti nilainya mungkin akan dikurangi, mungkin nanti akan tidak mendapatkan nilai. Kita kan kadang mungkin melakukan seperti itu ya, mungkin pernah seperti mengancam nanti nilainya nggak saya keluarkan. Itu kan merupakan bentuk suatu ancaman ya. Padahal sebagai pendidik mungkin kita harus membiasakan apa yang kita sampaikan itu siswa itu sampai ke hati. Jadi tanpa perlu kita mengancam, itu siswa tersebut sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang siswa. Ini apa yang saya contohkan, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profit pelajar Pancasila. Nah, di sini kan SMA 1 Klaten sudah menerapkan P5 ya, P5 yang kita ukur salah satunya adalah terkait dengan perkembangan perilaku. Nah, di sini apa yang ada di dalam disiplin positif ini sudah tergambarkan dalam sebuah gambar yang bisa menunjukkan bahwa adanya nilai pendidikan global, gotong royong, kreatif, aktivis mandiri dan bertakwa itu sudah mereka dapatkan pada saat pelaksanaan pembelajaran P3, sehingga mereka itu sudah tahu apa yang mereka inginkan. Di sini ada menurut Diajar Jalan terkait dengan merdeka ya. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, pemerintah diri sendiri. Jadi apa yang ada pada diri siswa terkait dengan kemerdekaan itu mereka cakap sehingga tahu apa yang harus mereka lakukan. Terkait dengan hukuman di sini ada beberapa contoh ya terkait dengan hukuman. Jadi hukuman itu mempunyai beberapa pengaruh. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi hukuman apabila kita mungkin menemukan siswa yang bermasalah itu dihukum secara fisik atau secara psikis, itu akan berlangsung secara cukup lama pada saat mungkin mereka itu mau menghilangkan atau mengingat apa yang telah mereka lakukan. Jadi setiap mereka akan ingat, oh kalau dulu saya pernah pada saat itu mereka pernah telah lulus dari SMA itu mungkin saya pernah dihukum oleh bapak ini seperti ini. Yang diingat adalah itu ya. Jadi makanya di sini Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila menemukan siswa-siswinya yang mungkin bermasalah.
didukung dengan penghargaan, ya, didukung penghargaan. Itu contohnya pada saat mungkin anak kita mungkin saya contohkan itu mendapatkan nilai yang bagus, terus kita memberikan hadiah berupa es krim. Nah, ini kan berarti didukung lewat penghargaan. Nah, itu juga nanti akan selalu teringat apabila anak tersebut mendapatkan nilai baik, nggak dikasih sesuatu lagi, nanti akan ingat, saya kan mendapatkan nilai baik, harusnya kan dikasih es krim atau dikasih apa sesuatu yang membuat mereka itu merasa itu contohnya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan ini kadang yang kita berikan itu juga kadang kurang sesuai. Contohnya dapat hadiah tapi dari sesuatu yang lebih kurang menyesuaikan. Terus penghargaan kita efektif, terus penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang terakhir, penghargaan merusak hubungan ini kadang dia berhubungan dengan kita sebagai orang tua kan mempunyai anak ini kadang kalau mempunyai sesuatu yang berlebih yang tadi saya sampaikan itu langsung dikasih hadiah. Itu kadang bisa saja merusak hubungan kan kalau nanti anak tersebut mungkin mendapatkan prestasi seperti apa yang tadi saya sampaikan, anak tersebut tidak diberikan hadiah. Itu juga kadang nanti mungkin jadi timbul mungkin nggak ngomong, mungkin sementara atau apa itu contohnya seperti itu. Kadang penghargaan aja kadang bisa merusak hubungan apabila kurang tepat. Juga penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Macam-macam penghargaan ini kita sebagai orang tua harus lebih jeli terhadap apabila mungkin anak kita mempunyai kelebihan tersendiri, ya kita mungkin memberikan suatu penghargaannya. Itu juga kita harus memikirkan dampak di kemudian hari. Jadi apa yang kita berikan itu kira-kira nanti hanya mendapatkan manfaat atau nanti bisa mengurangi kreativitas dari anak kita. Nah, kalau ini mungkin saya contohkan bentuk program pemberian atau apresiasi di sini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, terus beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Di sini pada saat mungkin siswa kita dalam satu kelas, itu ada yang mendapatkan nilai terbaik, itu jangan langsung kita fokus ke siswa itu secara terus-menerus tanpa mungkin kita bergantian dengan siswa yang lain. Kadang kalau ada siswa yang mengajar, kadang kita seperti ingin memberikan treatment khusus terhadap siswa tersebut dan sampai lupa ke siswa yang lain. Nah, itu yang kadang mungkin perlu saya juga perlu mungkin mengenai dari supaya apa yang menjadi kewajiban kita untuk semua siswa itu dapat terpenuhi. Ini di sini saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu guru, mungkin akan menulis ya satu kertas untuk
dua Bapak Ibu guru ya yang bisa ditulis. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang nanti silakan ditulis. Nanti salah satu bisa mempresentasikan. Pertanyaannya ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Alhamdulillah saya